Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mel Prasanti, mahasiswa pendidikan guru sekolah dasar semester 4. Dalam rangka memenuhi tugas UTS, saya akan menjelaskan ringkasan materi bab 1 sampai dengan materi bab 6. Dan baik, mari kita mulai dengan membaca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bab 1, memahami gerakan pembaruan dalam Islam. Sejarah peradaban Islam. Dalam berbagai bidang, pada dasarnya sejarah peradaban Islam dibagi menjadi 3 periode, yaitu periode klasik, periode pertengahan, dan periode modern. Periode klasik dibagi menjadi 2 fase, yaitu fase integrasi dan kemajuan. Pada masa Bani Umayyah, Islam mulai masuk ke Eropa melalui Spanyol. Pengaruh Islam meluas dari Afrika Utara sampai ke Spanyol di belahan barat dan melalui Persia hingga ke India di belahan timur. Sejumlah ulama besar juga bermunculan pada masa ini. Seperti dalam bidang fikih ada Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali. Dalam bidang teknologi ada Imam Al-Maturidi, Imam Asy'ari. Dalam bidang tasawuf ada Abu Yazid Al-Bustami, Al-Hajj, dan falsafat ada Al-Kindi, Farabi. Dalam pengetahuan ada Al-Khawarizmi, Ar-Razi, dan lainnya. Fase disintegrasi. Pada fase disintegrasi, keutuhan umat Islam dalam bidang politik mulai pecah. Baghdad dirampas dan dihancurkan oleh Hulagukan pada tahun 1258. Selain itu, jika sebelumnya secara politik daerah-daerah Islam tunduk pada kekhalifahan pusat, kekhalifahan sebagai simbol keutuhan politik mulai runtuh dan digantikan pemerintah otonom di berbagai kawasan. Yang kedua ada periode pertengahan, dibagi menjadi 2 fase. Yang pertama, fase kemunduran. Desentralisasi dan disintegrasi meningkat, perbedaan antara Sunni dan Syiah dan juga antara Arab dan Persia semakin bertambah nyata. Fase kedua adalah 3 dari kerajaan besar. Seperti yang di 3 kerajaan besar itu adalah kerajaan Utsmani di Turki, kerajaan Safawi di Persia, kerajaan Mughal di India. Kekuatan militer dan politik juga menurun. Kerajaan Safawi dihancurkan oleh bangsa Afgan, kerajaan Mughal diserang oleh raja-raja India, kerajaan Utsmani terpukul di Eropa. Sementara Mesir dikalahkan oleh Prancis atau Napoleon Bonaparte. Yang ketiga ada periode modern. Periode modern merupakan zaman kebangkitan umat Islam. Umat Islam mulai sadar bahwa di barat telah timbul peradaban baru yang lebih tinggi. Kebangkitan umat Islam ini dibagi lagi menjadi 2 periode, yakni kebangkitan awal dan kebangkitan kedua. Pada periode kebangkitan awal muncul kesadaran pentingnya pembaruan dalam Islam, baik secara politik, militer, sosial, dan budaya. Pada kebangkitan kedua, kekalahan Arab dan Israel tahun 1967 menjadi titik yang menggugah umat. Kemudian berkembanglah pemikiran-pemikiran filosofis dan metodologis dalam rangka pembaruan Islam di era kontemporer. Selanjutnya ada sebab-sebab kemunduran Islam. Faktor penyebab mundurnya peradaban Islam itu antara lain tidak adanya ideologi pemersatu, permasalahan ekonomi, sistem peralihan kekuasaan tidak jelas, salah satu alasannya karena perebutan kekuasaan oleh para ahli waris. Lalu yang keempat ada adanya perang salib yang terjadi sekitar 1096 hingga 1270 dan serangan Mongolia pada tahun 1220 hingga 1300-an. Kemudian ada faktor ekologis di negara Islam yang cenderung gersang. Peradaban Islam internasional mengalami kemunduran dikarenakan kekuatan barat mulai muncul. Selanjutnya ada pemurnian dan pembaruan Islam. Upaya agar terjadi pembaruan dan pemurnian yakni mengajarkan agama dan menghidupkan sunnah. Yang selanjutnya ada memurnikan agama, membela akidah yang benar, dan menjelaskan sunnah Nabi. Yang ketiga, membangkitkan kembali upaya mengamalkan Al-Quran dan sunnah Nabi. Yang keempat, mengajak orang untuk mengambil agamanya dari sumbernya yang asli melalui para ulama, disertai tarbiyah. Selanjutnya ada tokoh-tokoh pembaruan di dalam dunia Islam. Yang pertama ada Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah tidaklah berpihak pada satu pendapat saja. Bagi Ibnu Taimiyah, tidak seorang pun memiliki kedudukan kecuali baginya bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah dan Atsar. Selanjutnya ada Ibnu Abdul Wahab, seorang ahli teologi agama Islam yang seorang tokoh pemimpin gerakan keagamaan yang pernah menjabat sebagai mufti Daulah Saudiyah. Para pendukung gerakan ini disebut Wahabi, namun mereka lebih memilih untuk menyebut diri mereka sebagai Salafi atau Muwahhidun yang berarti satu Tuhan. Selanjutnya ada Jamaluddin Al-Afghani. Ia adalah tokoh terkemuka figur umat Islam. Keluarganya adalah keturunan dari Husain bin Ali bin Abi Thalib yang selanjutnya silsilahnya bertemu dengan keturunan ahli sunnah yang termasyhur, Ali At-Tirmizi. Banyak usaha yang telah dilakukannya dalam melawan penjajah. Yang pertama ada membangun kembali jiwa Islam yang terkandung dalam Al-Quran, menghilangkan sifat kesukuan atau golongan, melaksanakan ijtihad dalam memahami Al-Quran. Kita lanjut ke bab kedua. Selanjutnya bab 2 dengan latar belakang berdirinya Muhammadiyah. Sejarah berdirinya Muhammadiyah berdiri pada saat dunia Islam mengalami kekuasaan Imperium Turki Utsmani yang memudar. Wahabi mulai berkuasa di semenanjung Arab. Kolonialisme yang mencengkram Hindia Belanda, umat Islam pendidikannya menjadi rendah, miskin, dan penyakitan. Pada saat kondisi seperti itu, muncullah priai Jawa dan pedagang kauman yang menyadari posisi sosial pemeluk Islam sebagai bagian dari ibadah dan amal soleh. Di tengah kondisi yang tidak menentu,
Ahmad Dahlan muncul sebagai seorang yang peduli terhadap kondisi dan dihadapi masyarakat pribumi secara umum atau masyarakat muslim secara khusus. Ahmad Dahlan lahir di kampung Kauman Yogyakarta tahun 1868 dengan nama kecilnya Muhammad Darwis. Ayahnya Kiai Haji Abu Bakar adalah imam dan khatib Masjid Besar Kauman Yogyakarta. Ibunya Aminah adalah anak Kiai Haji Ibrahim, penghulu besar di Yogyakarta. Dengan pola pemikirannya yang cemerlang, Ahmad Dahlan mulai membentuk sebuah organisasi yang bermula di pendidikan sekolah, yang perlu adanya sebuah organisasi untuk mengelola sekolah tersebut. Organisasi yang bentuknya diberi nama Muhammadiyah, nama yang berhubungan dengan nabi-nabi terakhir, yakni Muhammad SAW. Atas itulah diharapkan anggota Muhammadiyah dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat sesuai dengan pribadi Nabi Muhammad SAW dan Muhammadiyah sebagai organisasi akhir zaman. Faktor-faktor penyebab yang melatar belakangi berdirinya Muhammadiyah. Faktor utama dan faktor penentu yang mendorong berdirinya Muhammadiyah adalah hasil dari pendalaman Kiai Haji Ahmad Dahlan terhadap Al-Quran, baik dalam hal gambar membaca maupun menelaah, membahas, dan mengkaji kandungan isi Al-Quran. Ia melakukan penelaan terhadap ayat Al-Quran dengan teliti dan melihat sebab turunnya ayat atau asbabun nuzul. Salikin Salam, seorang yang menulis banyak tentang Muhammadiyah, menyebutkan ada dua faktor yang mendorong lahirnya Muhammadiyah, yakni faktor intern dan faktor ekstern. Faktor intern antaranya kehidupan beragama tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis, karena merajalelanya perbuatan syirik, bid'ah, kafarat yang menyebabkan Islam menjadi beku. Keadaan bangsa Indonesia serta umat Islam yang hidup dalam kemiskinan, kebodohan, kekolatan, kemunduran, tidak terwujudnya semangat ukhuwah Islamiyah, dan tidak adanya organisasi Islam yang kuat. Lembaga pendidikan Islam tak dapat memenuhi fungsinya dengan baik, dan sistem pesantren sudah kuno. Untuk faktor ekstern diantaranya kolonialisme Belanda di Indonesia, gigatan serta kemajuan yang dicapai oleh golongan Kristen dan Katolik di Indonesia, sikap sebagian kaum intelektual Indonesia yang memandang Islam sebagai agama yang telah ketinggalan zaman, adanya rencana politik kristenisasi dari pemerintah Belanda demi kepentingan politik kolonial. Kita lanjut ke bab 3. Selanjutnya, bab 3 yakni falsafah hidup dan ajaran Kiai Haji Ahmad Dahlan. Sosok Kiai Haji Ahmad Dahlan lahir di Yogyakarta pada tahun 1868 Masehi dengan nama Muhammad Darwis, anak dari seorang Kiai Haji Abu Bakar bin Kiai Sulaiman, khatib di Masjid Sultan kota itu. Ibunya Siti Aminah binti Kiai Haji Ibrahim, penghulu besar di Yogyakarta. Muhammad Darwis adalah anak keempat dari 7 bersaudara. Muhammad Darwis lahir dan dibesarkan di daerah Yogyakarta yang terkenal dengan nama Kampung Kauman. Saat masih kecil, beliau diasuh oleh ayahnya yang bernama Kiai Haji Abu Bakar. Muhammad Darwis memang seorang yang cerdas pikirannya karena dapat mempengaruhi teman-teman permainannya dan dapat mengatasi segala permasalahan yang terjadi di antara mereka. Kampung Kauman anti dengan penjajah, sebab itu Muhammad Darwis tidak menuntut ilmu pada sekolah gubernamen. Ia mendapat pendidikan, khususnya pendidikan keagamaan dari ayahnya sendiri. Ketika masa dewasa, Kiai Haji Ahmad Dahlan menunaikan ibadah haji ke Mekah. Di Mekah beliau tidak hanya menunaikan ibadah haji saja, tetapi juga memperluas pengetahuannya dengan berguru kepada alim ulama Indonesia yang sudah bermukim di sana. Sebelum dari Mekah, Kiai Haji Ahmad Dahlan mengajar dan berjuang di tanah kelahirannya. Dalam perjalanan hidupnya, Ahmad Dahlan juga pernah menjadi guru agama di sekolah-sekolah Quake School, Yogyakarta, dan berbagai sekolah lainnya sebelum ia aktif dalam gerakan Muhammadiyah. Kiai Haji Ahmad Dahlan memasuki Budi Utomo pada tahun 1909 dengan maksud memberikan pelajaran agama kepada para anggotanya. Keikutsertaannya dalam berbagai organisasi sebagaimana disebutkan, perjumpaannya dengan berbagai tokoh memberikan pengaruh yang semakin kuat bagi Ahmad Dahlan dalam merealisasikan cita-citanya untuk menjalani pembaruannya. Sampai akhirnya beliau mendirikan organisasi yang diberi nama Muhammadiyah pada tahun 1912 di Yogyakarta. Jasanya yang besar di berbagai bidang diakui oleh pemerintah ketika Presiden Soekarno dalam surat keputusan nomor 675 tahun 1961 tanggal 27 Desember menetapkan Ahmad Dahlan sebagai pahlawan nasional. 7 filsafat hidup Kiai Haji Ahmad Dahlan. Pertama, manusia semuanya mati perasaannya kecuali para ulama, yang itu orang-orang yang berilmu, dan ulama-ulama itu dalam kebingungan kecuali mereka yang beramal pun semuanya dalam kekhawatiran kecuali mereka yang ikhlas dan bersih. Kebanyakan di antara manusia selalu berwatak sombong dan takabur, hanya mementingkan kepentingan sendiri. Yang ketiga, manusia itu kalau mengerjakan pekerjaan apapun sekali, 2 kali, dan berulang, maka kemudian menjadi biasa. Kalau sudah menjadi biasa, yang dicintai itu sukar untuk dirubah, sudah menjadi tabiat. Yang keempat, manusia harus mempergunakan pikirannya untuk mengoreksi soal itikad dan kepercayaannya, tujuan hidup, dan tingkah lakunya mencari kebenaran sejati. Yang kelima, setelah manusia mendengarkan pelajaran fatwa yang bermacam-macam, membaca beberapa tumpuk buku, dan setelah membandingkan ke sana kemari, barulah mereka itu dapat memperoleh keputusan, memperoleh barang yang benar
yang sesungguh-sungguhnya dengan akal pikirannya sendiri, dapat mengetahui dan menetapkan inilah perbuatan yang benar. Yang keenam, kebanyakan pemimpin rakyat belum berani mengorbankan harta benda dan jiwanya untuk berusaha tergolongnya umat manusia dalam kebenaran. Yang ketujuh, dari penjelasan tersebut maka didapat belajar ilmu, pengetahuan atau teori, dan kedua, belajar amal dan mempraktekannya. Belajar amal, mengerjakan dan mempraktekkan. Selanjutnya ada kelompok ayat kajian Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ada 17 ayat-ayat yang menjadi kajian pokok Kiai Haji Ahmad Dahlan. Berikut merupakan beberapa tema kajiannya. Yang pertama, membersihkan diri sendiri, Al-Jathiyah ayat 23. Yang kedua, menggempur hawa nafsu mencintai harta benda, Al-Fajr ayat 17-23. Yang ketiga, ada orang yang mendustakan agama, Al-Maun ayat 1-7. Yang keempat, apakah artinya agama itu, Ar-Rum ayat 30. Yang kelima, Islam dan sosialisme, At-Taubah ayat 34. Selanjutnya, bab 4, Muqaddimah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah. Sejarah perumusan Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah. Pada masa kepemimpinan Ki Bagus Hadikusumo tahun 1943 sampai 1953, dimulai upaya untuk menyusun Muqaddimah HD atau ART Muhammadiyah. Muqaddimah ini disusun untuk memenuhi kebutuhan mengatasi problem dalam Muhammadiyah berupa mulai dirasakannya pengaburan semangat perjuangan di kalangan anggotanya. Muqaddimah Anggaran Dasar ini disahkan pada tahun 1951 dan memuat 7 pokok pikiran. Latar belakang perumusan Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah: yang pertama, belum adanya kepastian rumusan tentang cita-cita dan dasar perjuangan Muhammadiyah. Yang kedua, pemahaman dan praktek keagamaan. Yang ketiga, ada kondisi rohani, yakni menggeser sikap masyarakat untuk cenderung mengutamakan mengejar kesenangan duniawi daripada nilai-nilai rohani. 7 pokok pikiran Muhammadiyah. Pokok pikiran Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah. Yang pertama, ada hidup manusia harus berdasar tauhid, bertuhan, beribadah serta tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hidup manusia itu bermasyarakat. Yang ketiga, hukum Allah Subhanahu wa taala yang dapat dijadikan sendi untuk membentuk pribadi utama dan mengatur ketertiban hidup bersama dalam menuju hidup bahagia yang hakiki di dunia dan akhirat. Yang keempat, berjuang menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam adalah wajib sebagai ibadah taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan berbuat ihsan kepada sesama manusia. Yang kelima, perjuangan menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenarnya hanya akan berhasil dengan mengikuti jejak ittiba perjuangan para nabi, terutama Nabi Muhammad SAW. Yang keenam, perjuangan mewujudkan pikiran-pikiran tersebut hanya dapat dilaksanakan dengan berorganisasi. Dan yang ketujuh, pokok-pokok pikiran yang diterangkan di muka bertujuan untuk terwujudnya masyarakat adil, makmur, yang diridhai Allah Subhanahu wa taala, yaitu masyarakat Islam yang sebenarnya. Intisari dari Muqaddimah ART Muhammadiyah adalah bertuhan kepada Allah, beragama Islam, dan bernabi kepada Nabi Muhammad Rasulullah SAW, hidup bermasyarakat, bersendikan hukum-hukum Allah, menjunjung tinggi hukum Allah agar tercipta negara yang indah, bersih, suci, dan makmur di bawah perlindungan Tuhan yang Maha Pengampun, serta dapat mengantarkan kepada Jannatun Naim atau syurga. Anggaran Dasar Muhammadiyah memuat peraturan atau kebijakan layaknya Undang-Undang Dasar Hukum suatu organisasi, nama pendiri, tempat kedudukan, identitas dan asas, lambang organisasi, maksud dan tujuan usaha keanggotaan, pimpinan, unsur pembantu pimpinan, organisasi otonom, permusyawaratan, rapat, kekayaan dan keuangan, serta laporan. Terdiri atas 16 bab dan 42 pasal. Sedangkan ART, Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah, memuat penjelasan lebih lanjut mengenai peraturan yang ada di dalam anggaran dasar dan dapat diubah atau disesuaikan. Terdiri atas 38 pasal. Beberapa organisasi otonom dalam Muhammadiyah yakni Aisyah, Pemuda Muhammadiyah, Nasyatul Aisyah, Ikatan Pelajar Muhammadiyah, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, Tepak Suci Putra Muhammadiyah, dan Hizbul Waton. Selanjutnya bab 5, memahami kepribadian Muhammadiyah. Kepribadian Muhammadiyah. Muhammadiyah di satu pihak istiqomah dalam prinsip tetapi juga bersifat terbuka, adil, mengindahkan aturan dan mengambil banyak jalan tengah. Secara substansi atau isi, sifat-sifat Muhammadiyah sebagaimana terkandung dalam kepribadian Muhammadiyah sudah melekat dalam gerakan Islam ini sejak didirikannya oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. 10 sifat yang menjadi ciri kepribadian Muhammadiyah adalah sebagai berikut. Yang pertama, beramal dan berjuang untuk perdamaian dan kesejahteraan. Yang kedua, memperbanyak kawan dan mengamalkan ukhuwah Islamiyah. Yang ketiga, lapang dada, luas pandangan dengan memegang teguh ajaran Islam. Yang keempat, bersifat keagamaan dan kemasyarakatan. Yang kelima, mengindahkan segala hukum, undang-undang, peraturan, serta dasar dan falsafah negara yang sah. Yang keenam, amar ma'ruf nahi mungkar dalam segala lapangan serta menjadi contoh teladan yang baik.
Yang ketujuh, aktif dalam perkembangan masyarakat. Yang kedelapan, kerjasama dengan golongan Islam manapun, juga dalam usaha menyiarkan dan mengamalkan agama Islam serta membela kepentingannya. Yang kesembilan, membantu pemerintah serta bekerjasama dengan golongan lain dalam memelihara dan membangun negara agar mencapai masyarakat adil dan makmur yang diridhai oleh Allah. Yang kesepuluh, bersifat adil serta korektif ke dalam dan keluar dengan bijaksana. PP Muhammadiyah 2009-45. Hakikat Muhammadiyah. Muhammadiyah sebagai gerakan Islam dalam mengikuti perkembangan dan perubahan senantiasa mempunyai kepentingan untuk melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar serta menyelenggarakan gerakan dan amal usaha yang sesuai dengan lapangan yang dipilihnya, ialah bermasyarakat sebagai usaha Muhammadiyah untuk mencapai tujuannya, menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat utama adil dan makmur yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ada dasar amal usaha Muhammadiyah. Dasar amal usaha Muhammadiyah yaitu terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya, di mana kesejahteraan, kebaikan, dan kebahagiaan luas merata. Muhammadiyah mendasarkan segala gerak dan amal usahanya atas prinsip yang tersimpul dalam mukadimah anggaran dasar. Dan yang keempat, pedoman amal usaha Muhammadiyah. Pedoman amal usaha Muhammadiyah yaitu untuk mencapai tujuan tunggalnya harus berpedoman berpegang teguh akan ajaran Allah dan Rasul-Nya, bergerak membangun di segenap bidang dan lapangan dengan menggunakan cara serta menempuh jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir ada bab 6, yakni matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah. Matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah diputuskan oleh Tanwir Muhammadiyah tahun 1969 di Ponorogo sebagai kelanjutan amanat Muktamar tahun 1968 di Yogyakarta. Matan ini disempurnakan oleh Peraturan Pusat Muhammadiyah tahun 1970. Muktamar ke-37 di Yogyakarta bertema Tajdid Muhammadiyah yang melakukan koreksi organisasi dan tajdid bidang ideologi, keyakinan dan cita-cita hidup, kitah, perjuangan, gerak dan amal usaha organisasi dan sasaran atau tajdid. Muhammadiyah adalah gerakan Islam dan dakwah amar ma'ruf nahi munkar berakidah Islam dan bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah, bercita-cita dan bekerja untuk terwujudnya masyarakat utama, adil, makmur yang diridhai Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan fungsi dan misi manusia sebagai hamba dan khalifah Allah di muka bumi. Muhammadiyah berkeyakinan bahwa Islam adalah agama Allah yang diwahyukan kepada Rasul-Nya sejak Nabi Adam, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan seterusnya sampai kepada Nabi penutup Muhammad SAW sebagai hidayah dan rahmat Allah kepada umat manusia sepanjang masa dan menjamin kesejahteraan hidup material dan spiritual, duniawi dan ukhrawi. Muhammadiyah dalam mengamalkan Islam berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasul. Muhammadiyah bekerja untuk terlaksananya ajaran-ajaran Islam atau pemikiran dan gerakan Muhammadiyah yang meliputi bidang-bidang akidah, akhlak, ibadah, dan muamalah duniawiyah. Muhammadiyah mengajak segenap lapisan bangsa Indonesia untuk berusaha bersama-sama menjadikan suatu negara yang adil dan makmur dan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Baldatun Thayyiban wa Rabbun Ghafur. Keputusan Tanwir tahun 1969 di Ponorogo. Islam dalam keyakinan Muhammadiyah meletakkan Islam sebagai ajaran dari Allah yang selain satu juga bersifat menjarah dengan dibawa dan didakwahkannya oleh para nabi dan rasul Allah serta perjalanan sejarah umat manusia, sehingga kehadiran agama samawi ini memang untuk rahmatan lil alamin. Itulah agama langit untuk kehidupan manusia. Gerakan pemikiran Muhammadiyah dan Tajdid abad kedua. Muhammadiyah berkomitmen kuat untuk melakukan gerakan pencerahan. Gerakan pencerahan merupakan praksis Islam yang berkemajuan untuk membebaskan, memberdayakan, dan memajukan kehidupan. Tujuan gerakan pencerahan dihadirkan adalah untuk memberikan jawaban terhadap problem-problem kemanusiaan seperti kemiskinan, kebodohan, ketertinggalan, dan persoalan lainnya yang bercorak struktural dan kultural. Sekian rangkuman yang telah saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi fisabilil haq wasabiqul khairat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.